proposal Anda. Silakan, Nak. Ya, Bunda. Bisa, Nur Wahidah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji. Yang terhormat Ibunda Dr. Musdaliyah Musnajar MSI selaku pembimbing. Yang terhormat Ayahanda Dr. Muhammad Tamri Mapalahere MPD selaku pembimbing. Yang terhormat Ayahanda Dr. Firdaus W. Suhaib MSI selaku penguji. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Dharma Manda M. Hum selaku penguji dan Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dan yang terhormat Ayahanda Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji dan pimpinan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dalam seminar proposal saya pada hari ini. Adapun judul saya yaitu konstruksi sosial pada kelompok muslimah tarbiyah di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Yang menjadi latar belakang dari judul dalam proposal penelitian ini, ya kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam hubungan interaksinya. Sebagai makhluk sosial, maka manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan manusia lainnya. Tertentu dalam kelompok itu manusia membutuhkan aturan untuk menjaga kepentingannya. Hadirnya beragam kelompok sosial ya terkadang memicu paradigma atau pandangan-pandangan dari masyarakat yang kadang kontroversial. Sementara di Desa Bontolojong terdapat satu kelompok muslimah tarbiyah. Kelompok muslimah tarbiyah ini merupakan salah satu kelompok yang bergerak dalam bidang dakwah khusus muslimah. Ya, dan keberadaan kelompok ini mendapat berbagai pandangan negatif dari masyarakat, baik itu terkait dari gerakan dakwah dan perilaku aktivis dari kelompok muslimah tarbiyah ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini ada dua. Pertama, bagaimana konstruksi sosial pada kelompok muslimah tarbiyah di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Kedua, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kelompok muslimah tarbiyah untuk mempertahankan eksistensinya di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, tujuan penelitian juga terbagi atas dua. Yang pertama, untuk menganalisis konstruksi sosial pada kelompok muslimah tarbiyah di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Kedua, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kelompok muslimah tarbiyah untuk mempertahankan eksistensinya di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis dan yang kedua, manfaat praktis. Selanjutnya, beralih ke tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu teori konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dari dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Adapun tokoh dari teori konstruksi sosial salah satunya adalah Peter Berger dan Thomas Luckmann yang menafsirkan konstruksi sosial sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungannya atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Hal inilah yang disebut oleh Berger sebagai dalam proses itulah Berger menyebutnya sebagai proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Kedua, kelompok sosial
kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, tipe-tipe kelompok sosial. Keempat, konsep tarbiyah Islamiyah. Pada umumnya, kata tarbiyah dimaknai sebagai pendidikan. Adapun makna atau definisi tarbiyah Islamiyah yang disebutkan para aktivis tarbiyah kontemporer begitu banyak, namun salah satu yang paling mengarah pada makna tarbiyah itu sendiri adalah tarbiyah merupakan ilmu yang membentuk individu muslim dalam menyongsong kehidupan dunia dan akhiratnya secara sempurna, baik dari segi kesehatan, akal, ilmiah, akidah, ruhiyah, akhlak, dan sosialnya. Yang keenam, Wahdah Islamiyah sebagai organisasi Islam. Yang kelima, Wahdah Islamiyah sebagai organisasi Islam. Yang keenam, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ada dua. Yang pertama, Esti Darmayanti dengan judul Aktivitas Mahasiswa Kelompok Dakwah Tarbiyah Ikhwanul Muslimin tentang studi tentang konstruksi sosial keagamaan pada aktivis dakwah mahasiswa Universitas Airlangga dalam jurnal antrouner.net tahun 2013 program studi antropologi Universitas Airlangga. Yang kedua, Bagus Maulana Al-Johar dengan judul Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dalam jurnal Paradigma tahun 2014 program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya beralih ke kerangka konsep. Ya, dalam kerangka konsep ini ya dimulai dari bagaimana kelompok sosial dalam masyarakat, kemudian kehadiran kelompok muslimah tarbiyah, kemudian konstruksi sosial ya terbagi menjadi tiga, eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Dari proses itulah maka akan dilihat bagaimana hasil konstruksi sosial pada kelompok muslimah tarbiyah. Selanjutnya beralih ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif ya untuk mendapatkan data yang lebih valid serta mengkaji lebih dalam mengenai empiris yang terjadi di realitas yang empiris yang terjadi di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan ya setelah dikeluarkan surat izin oleh pihak kampus dan pemerintah daerah Bantaeng. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Bontolojo, Kecamatan Ulwere, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, informan penelitian. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Pemilihan informan secara sengaja berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan peneliti. Yang pertama yaitu informan adalah anggota masyarakat yang aktif dan tergolong dalam kelompok muslimah tarbiyah. Yang kedua, informan adalah anggota masyarakat di luar dari kelompok muslimah tarbiyah yang merupakan tokoh masyarakat yaitu pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat biasa. Selanjutnya, fokus permasalahan. Fokus permasalahan ada dua. Yang pertama adalah konstruksi sosial pada kelompok muslimah tarbiyah, dan yang kedua upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya di desa Bontolojo. Selanjutnya adalah deskripsi fokus penelitian. Yang pertama yaitu konstruksi sosial. Konstruksi sosial di sini dimaknai sebagai kecenderungan pemberian makna atau penilaian sosial yang diberikan masyarakat terhadap kelompok muslimah tarbiyah. Yang kedua, upaya. Upaya adalah suatu usaha yang mendorong kelompok muslimah tarbiyah untuk senantiasa mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data itu dilakukan oleh peneliti sendiri dengan bantuan alat berupa alat perekam untuk wawancara, pedoman wawancara, dan kamera untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama, teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, kemudian mendisplay data, dan yang terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dan yang telah teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data akan dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan terakhir triangulasi
waktu. Ya, baiklah, itulah presentasi dari proposal penelitian yang telah saya susun. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pemaparan proposal Anda. Jadi memang memakan waktu 10 menit ya. Jadi syukur alhamdulillah karena bisa tepat waktu. Untuk tahap pertama ini saya persilahkan dulu kepada para peserta. Ini tidak ada pesertanya yang muncul. Ya, cuma satu ya peserta. Mana yang lain pesertanya? 4, Bunda. Banyak mana? Ya? Memang cuma satu. Ada 4 Bunda peserta yang lain Saya dari persilahkan nak pada teman-teman. peserta. Jadi bagaimana kalau begini cuma satu? Saya persilahkan ini yang ada siapa namanya? Ada ini satu tapi tidak goyang-goyang juga. Bagaimana Prof Erman kalau tidak ada? Ya? Ya, ada ini. Satu ini. April, ya. Bisa nak mau berikan masukan atau saran? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, Waalaikumsalam. Warahmatullahi saya April Cahaya, program Dasarjana Universitas Negeri Makassar. Yang ingin saya tanyakan, ini mengenai penyebab kelompok tarbiyah di Bontolojong ini. Tarbiyah kan memberikan pendidikan, tapi kurang diterima oleh kurang diterima oleh kelompok masyarakat di sana. Pertanyaan saya, sebelum kelompok ini berdiri, apakah tidak melakukan perizinan atau sebelum melakukan kelompok ini membangun kelompok ini tidak melakukan izin, tidak meminta izin atau tidak melakukan sosialisasi sebelumnya, sehingga kurang diterima, padahal kelompok tarbiyah ini kan memberikan pendidikan kepada masyarakat di sana. Ya. Itu saja Bunda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi itu wabarakatuh. saja nak. Bagaimana? Waalaikumsalam. Nah, ini sudah ada lagi. Bagaimana Rijal? Kalau Rijal mana? Ya Bunda. Atau dijawab dulu? Ya, ya silakan nak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai pertanyaan dari April Cahaya, apakah kelompok Muslimah Tarbiyah ini tidak ada sosialisasi sebelumnya atau melakukan perizinan untuk mendirikan suatu kelompok di desa tersebut? Iya, jadi seperti ini, kelompok ini dia masuk begitu saja di desa Bontolojong, tapi belum membentuk suatu kelompok. Jadi seperti berdakwah biasa-biasa saja dulu, masuk pendekatan, masuk di desa tersebut, kemudian sedikit demi sedikit secara beransur-ansur melakukan dakwah, ya sampai seiring proses itu berdakwah, barulah mereka membentuk kelompok. Jadi di awal masuknya itu ya masuk saja seperti bersosialisasi di desa tersebut, tidak ada dibilang harus melalui perizinan dari pihak yang berwenang atau pemerintah berwenang di desa Bontolojong. Tapi yang namanya berdakwah ya tidak mesti harus ada seperti itu ya. Jadi kita masuk bagaimana kita bersosialisasi di situ, kemudian berdakwah sedikit demi sedikit. Nah, nanti kalau sudah menyebar dakwanya, barulah dipanggil ya orang-orang yang sudah masuk itu ternyata bagus, ya baru dibentuk kelompok seperti itu. Ya, jadi di sini ada yang menolak, ada juga yang menerima seperti itu.
Ya, saya kira seperti itu. April Cahaya. Ya, Ya, terima kasih. ya. Bagaimana penanya? Ya, Ya, saya rasa memang ada kesalahan yang dibuat salah ya. kelompok ini karena dia tidak melakukan izin. Sama halnya kita masuk ke dalam rumah orang tanpa memberitahu yang punya eh, yang punya rumah di situ. Sedangkan otomatis di Bontolojong pasti ada kebudayaan yang dipertahankan di sana. Entah itu paham-paham yang berbeda dengan apa yang ditawarkan kelompok-kelompok tarbiyah ini sebelum dibangun. Ibaratkan mungkin saya sedikit kasar, tiba-tiba masuk seperti pencuri, kemudian dia coba membentuk kelompok besar sehingga masyarakat setempat itu bingung ini ada apa karena sosialisasi sebelumnya belum dilakukan. Seperti itu. Itu saja sih. Terima kasih. Iya, betul Itu itu. saja. Kalau masuk di rumah orang ya harus minta izin dong. Ya, gimana? Ada jawaban lagi dari Nur Wahidah Ya, jadi atau sudah begitu? ya Bunda, nanti saya bicara lagi sama Kak April di lain waktu. Iya, ya. Kalau baiklah, peserta selanjutnya masih ada. Rijal, tidak bertanya Rijal atau beri masukan. Ya. Cuma satu. Ya, oke. Saya bisa, selanjutnya Bunda? Saya ya bisa silahkan nak ya karena saya tadi tidak lihat ya silahkan Ya baik, terima silahkan, kasih kepada yang terhormat Dewan Penguji maupun Dewan Pembimbing berkaitan dengan seminar Saudari Nur Wahidah tentang konstruksi sosial masyarakat dakwah. Yang pertama saya sepakat dengan pendapatnya Saudara April bahwa apalagi penyebaran dakwah di kampung itu kan ada namanya menjalankan ibadah secara tradisional orang dulu. Ketika datang dakwah secara yang baru itu dianggap canggung gitu. Pasti ada beberapa cara orang-orang di kampung cara beragamanya itu dia menolak cara dakwah kelompok-kelompok tarbiyah yang baru misalnya. Mungkin itu yang pertama yang saya pendapat dengan Saudara April. Makanya dari situlah ada butuh bagaimana cara beradaptasinya, bagaimana cara memberikan nilai-nilai, bagaimana cara mensosialisasikan dakwah ini supaya bisa diterima baik oleh masyarakat sehingga tidak terjadi disintegrasi dalam hal penyebaran dakwah misalnya. Dan yang kedua, ini yang saya mau tanya, ini kelompok sosial atau bersifat komunitas? Ya, supaya teori yang saudara pakai tadi itu bisa cocok dengan misalnya teori konstruksi tadi itu bisa cocok dengan penelitian saudara. Takutnya saudara mengklaim bahwa ini adalah kelompok sosial, ternyata mereka ini hanya membentuk satu komunitas. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bunda, saya kembalikan. Ya, terima kasih juga nak. Bagaimana Nur Wahidah? Jadi apakah ini berupa komunitas atau kelompok sosial? Silahkan dijawab nak. Iya Bunda, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Hasanuddin Kasim. Ya, untuk saat ini kalau ditanya apakah ini kelompok sosial atau komunitas, ya saya bisa mengatakan bahwa ini kelompok sosial. Karena kalau komunitas itu mereka memiliki tempat tertentu, kemudian menetap di situ dalam jangka waktu yang lama, kemudian artinya lebih cocok dikatakan kelompok sosial ini Bunda daripada komunitas. Ya, karena mereka tidak menutup diri, senantiasa bersosialisasi, senantiasa beramar ma'ruf atau berdakwah di luar,
yang menyebarkan dakwah. Ya, lebih kalau saya Bunda lebih cocok untuk dikatakan sebagai kelompok sosial karena mereka juga punya peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Iya Bunda, terima kasih. Ya, itulah jawaban dari Saudara Nur Wahida bahwa ini merupakan kelompok sosial karena ada perbedaan antara kelompok sosial dengan komunitas, ya, seperti tadi Nur Wahida katakan. Oke lah, saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana nak, Pak Hasan Hasanuddin? Saya rasa cukup, Bunda. Ya, saya kembalikan. Iya, oke. Terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada penanya atau kelompok penguji, ya. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Dr. Firdaus Suhaib untuk memberikan masukan, pertanyaan, dan saran-saran untuk perbaikan proposal Saudara Nur Wahida. Silahkan, Nak. Sudah ada Pak Firdaus? Ya, makasih Ibu Dr. Haja Musdalia Mustajar sebagai moderator lama tak jumpa. Ya. Pada ujian hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Profesor sebagai tim penguji, sekalian sebagai KPS IPS Pasca Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial. Kemudian Bapak Dr. Tamrin Mapa Lahere yang saya hormati sebagai pembimbing, dan Ananda Nur Wahida sebagai yang menyajikan pada hari ini, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim penguji dan Flor. Begini, setelah saya baca proposal dari Saudari Nur Wahida dan mendengar tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan ya dari dua penanya, saya melihat bahwa ada beberapa di bagian latar belakang ini ya agak dalam penulisan itu agak rancu ya, misalnya lagi ini dan di halaman 2 juga begitu. Setelah halaka-halaka ini apa maksudnya? Ini enggak ini ya. Perlu barangkali diperbaiki ya. Dan kemudian di awalnya itu manusia sebagai makhluk sosial saya rasa tidak terlalu ini, langsung saja interaksi, habis itu masuk ke kelompok sosial seperti ini. Cuma ya ada beberapa yang harus diperbaiki ya, sehingga jelas apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami ya, dan kemudian jelas apa yang Anda inginkan atau Anda ingin teliti ya. Kedua, di latar belakang, karena ini proposal, jadi saya banyak di latar belakang ya. Kedua, di proposal ini, di latar belakang, saya seperti juga penanya-penanya sebelumnya ini, ya, saya mau tanya, berapakah jumlah anggota daripada di situ? Apalagi ini Terbia ini ya, apa ini? Terbia. Ada enggak kelompok ya? Mungkin ada
ada jumlah yang mengikuti ya kalau kelompok tarbiyah ini ya. Artinya kurang lebih berapa gitu ya. Dan ini kan di bawah organisasi Wahdah Islamiyah ya. Berarti ini kan organisasi yang tidak terlarang. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di sini dengan organisasi yang di ini ya. Cuman Anda yang mau teliti itu adalah konstruksi sosial. Dan Anda pakai Berger and Luqman ya. Jadi 3 langkah di situ, 3 step di situ yang Anda sudah tulis di sini ya. Anda sudah tulis. Nah, sehingga minimal di awal-awal ini ada fenomena-fenomena yang berhubungan dengan nilai atau norma atau aturan-aturan yang ada di situ, dan kemudian Anda memperlihatkan ada fenomena sedikit pergeseran-pergeseran setelah masuk ini, minimal ada ya sedikit, kalau memang ada pergeseran di situ, karena saya lihat ini kalau konstruksi sosial berarti ada yang terkonstruksi ya, ada yang terkonstruksi. Jadi di dalam konstruksi sosial itu sendiri ada pengetahuan sebenarnya. Nah, kemudian nanti ada realitas sosial sebenarnya di situ juga, konstruksi sosial itu sendiri di Berger dan Luqman ya. Jadi kan yang ditransfer itu adalah nilai dan atau pengetahuan yang berhubungan mungkin dengan organisasi Wahdah ini sendiri ya, yang berhubungan dengan ya tentunya nilai-nilai Islami versi organisasi Wahdah Islamiyah. Jadi itu kan dalam bentuk pengetahuan. Nah, ini pengetahuan ini ya, pengetahuan ini kan mesti ada pijakannya sehingga Anda dapat mengatakan nanti bahwa ada konstruksi sosial yang ada di sini. Minimal di latar belakang ini Anda bisa menunjukkan ya, selain jumlah tadi itu ada fenomena-fenomena ya, realitas sosial yang ada di situ, bahwa ada memang tadi ada mungkin ada tadi penanya pertama, ada penanya kedua tadi kalau salah, ada yang menolak, ada juga yang menerima. Nah ini kan berarti ada pengetahuan lokal wisdom yang ada di sana, dan yang sebenarnya diamini oleh masyarakat selama ini, khususnya perempuan. Dan ketika terjadi ini, ketika ada konstruksi sosial dari kelompok organisasi ini, kelihatan ada pergeseran. Nah, itu sebaiknya ada sedikit pergeseran mengenai fenomena itu, tentunya Anda harus gambarkan juga dalam observasi sebagai pijakan Anda untuk memberikan kepada kami bahwa ada satu masalah penelitian yang ingin diteliti, bahwa ada di situ sesuai dengan rumusan masalahmu. Sehingga di latar belakangmu ini sedikit bermakna bahwa siapapun yang membaca bahwa terlihat memang ada fenomena yang ini ya, yang bisa saja memang bisa mengkonstruksi masyarakat di situ, tidak hanya dalam kelompok ini saja, perempuan ini kelompok muslimah tarbiyah ini, tetapi mungkin di yang lain ya. Oke. Ya, artinya masyarakat yang lain. Nah, ini. Nah, kemudian di rumusan masalah ini kan kamu lihat pada kelompok muslimah tarbiyah. Kemudian bagaimana upaya-upaya kelompok muslimah tarbiyah ya? Apakah ini rumusan masalah tidak, atau sebaiknya nanti dikonsultasikan lagi tentunya dengan pembimbing. Upaya-upaya itu kan sebelum terjadi konstruksi sosial. Apakah dia tidak bagian daripada rumusan masalah pertama? Ya, kemudian Anda melihat bagaimana konstruksi sosial yang terjadi pada masyarakat itu. Nah, konstruksi sosial tentunya itu dalam bentuk perilaku sosial yang ada di dalam masyarakat ketika organisasi Wahdah ini sudah masuk. Ya, artinya bahwa Anda lihat bagaimana upaya. Artinya
upaya-upaya itu adalah bagian daripada interaksi mungkin. Salah satunya adalah interaksi ya di dalam bentuk pengajian kah, dalam bentuk ini awal daripada sebelum terbentuknya konstruksi sosial yang terjadi pada muslimah tarbiyah ini. Dari segi teori, saya lihat Anda sudah lumayan, ya, sudah saya lihat di awal-awal ini saya sudah ada beberapa catatan-catatan saya. Nah, tapi kemudian ketika masuk di ini, ya, kemudian masuk di konstruksi sosial di skema kerangka konsep, ya, saya tidak melihat apa saja yang akan Anda lihat dalam eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi itu sendiri. Ya, saya tidak melihat bagaimana Anda mengukur, mengukur apa indikator untuk melihat itu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Minimal ada sesuatu karena Anda sudah bagus di dalam ini, ya, sudah memperlihatkan. Saya rasa Anda paham tentang teori konstruksi sosial ini sendiri. Kemudian apa saja yang ini? Nah, itulah yang harus dipahami, bahwa pemahaman tentang teori Berger ini ada sebenarnya pengetahuan, ya, ada pengetahuan, ada realitas juga sosial yang terbangun di situ, ya. Nah, ini kan berpengetahuan juga, ini kan berhubungan dengan nilai dan norma-norma itu sendiri, ya, norma-norma yang ada di masyarakat juga gitu, ya. Nah, kemudian Anda melihat bagaimana pergeseran-pergeseran itu sendiri, ya, yang mungkin pergeseran-pergeseran itu sebenarnya dalam bahasa sederhana terjadi Dicatat itu, Nak, dicatat Ya, semua. dicatat Bunda. Ya. Kan maksudnya terjadi konstruksi hijab misalnya. Iya, Pak. Ya. Nah, sehingga nanti itu konstruksi sosial, baik eksternalisasi, objektifikasi, dan ini. Nah, ini memang berat bagi Anda juga karena tiga ini Anda harus lalui. Nah, ini tiga Anda harus lalui. Ya, tapi tentu dengan keterbatasan saudari, ya. Nah, kemudian ada juga ini, makanya saya bilang ini pengetahuan ada di bab halaman 3, pengetahuan tentang ajaran agama masih sangat rendah. Ini saya berikan tanda tanya. Saya mengerti bahwa Anda sudah mulai tahu bahwa ini ada pengetahuan di sini. Pengetahuan itu bisa saya nilai, bisa saya norma atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, dan kemudian bagaimana nilai dan norma ini tergeser dengan nilai norma yang ada mungkin dari Wahda gitu, ya. Nah, saya jadi ini kenapa ajaran agama masih sangat rendah. Anda tidak punya, inilah yang saya katakan bahwa ini sangat rendah. Ini kuantitatif ini. Kuantitatif ini. Ya, artinya rendah itu harus ada nilainya. Nilai berapa? Kenapa itu? Nah, ini yang seperti begini. Ini digantilah dengan pengetahuan tentang ajaran agama yang terlihat dari fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat. Jangan Anda menjustifikasi itu langsung rendah. Tapi kalau dia misalnya sangat rendah, dari mana Anda ambil ini yang sangat rendah ini di halaman 3 itu? Nah, itulah yang saya maksudkan. Gantilah dia dengan fenomena-fenomena yang ada, ya. Nah, karena kita tidak bisa menjustifikasi. Sama orang mengatakan dia miskin lah. Anda mengatakan dia miskin, tetapi dia tidak merasa miskin. Dia tidak merasa dirinya miskin. Dia sudah haji dibandingkan kita misalnya. Dan dia ngehajinya, dia merasa bahwa saya tidak miskin. Rumahnya bisa reot, tetapi dia bisa naik haji. Nah, jadi ini permasalahannya ini. Jadi biasanya juga ini, makanya saya bilang yang begini-gini statement-statement seperti ini harus ini juga, ya, harus Anda harus punya kekuatan, ya. Nah, dilihat lagi nanti, ya. Penelitian yang tadi kerangka konsep tadi dengan saya masuk lagi ke latar belakang, ya.
Eh, kemudian saya mau tanya, bagaimana tanggapan Anda dengan saudari ini? Tanggapan saya terhadap beberapa tadi yang saya ungkapkan tadi, ya, mengenai dari beberapa halaman 1, halaman 2, dan kemudian di halaman 30 mengenai skema kerangka konsep. Bagaimana kira-kira tanggapan Anda? Saya mau ini, siapa tahu ada yang ini ya berhubungan dengan teori Berger itu sendiri atau halaman. Silakan, Nur Wahida. Silakan, Nur Wahida. Bagaimana Ya, tanggapan Anda silakan, kira-kira, Nur Wahida? Ada yang mau. Ya Pak, Bagaimana tanggapan Anda tentang apa lagi ini dari Bapak. beberapa hal yang saya ungkapkan tadi? Ya Pak. Ya, terima kasih Ya, Pak. pasti latar belakang. Iya Pak. Ya Pak, memang itu pada saat saya mulai penyusunan di latar belakang, memang karena di awal ini teori konstruksi merupakan teori baru yang memang saya baru mulai mempelajarinya. Ya, jadi saya mengupayakan memang Pak di latar belakang, ya sebisa saya mungkin saya uraikan seperti itu, kemudian sampai ke kerangka konsep, ya seperti apa yang saya pahami tentang teori konstruksi sosial, ya seperti ini yang bisa saya gambarkan di proposal saya dari latar belakang sampai ke kerangka konsep, Pak, karena memang ini teorinya baru, memang saya berusaha untuk memahaminya lebih baik, Pak, seperti itu. Jadi ya beberapa masukan dari Bapak tadi itu memang benar-benar Saya lagi menguji nih Pak Mario. Benar-benar menjadi masukan ya untuk lebih memperbaiki proposal saya lagi ini, Pak, karena memang di awal dari teori konstruksi sosial ini saya baru lebih mempelajarinya lagi, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Baik. Pak. Ya. Jadi di latar belakangmu ini beberapa perbaikan, termasuk itu tadi ada beberapa yang saya katakan tadi ya. Fenomena itu harus ini, dan jangan selalu pendek. Ada satu kalimat tetapi tidak dimengerti, rancu, tidak mengerti apa maknanya ini ada di halaman 2. Saya sudah pahami, kalau ambil ini bisa diambil proposal, saya sudah ini ya. Ya, Pak. Kemudian ingat bahwa Anda ini melihat sebenarnya perilaku itu bagian daripada pengetahuan yang dia selama ini amini. Ya. Kemudian datang Wahdah, dia berubah. Ya, terkonstruksi. Ya. Jadi itu Anda dalam artian ini dalam nilai, norma, aturan yang biasa sebenarnya dilakukan oleh masyarakat situ, dan kemudian setelah ada Wahdah, bagaimana dia mengkonstruksi perilaku ini, ya, oke? Iya Pak, ya. Kemudian nanti kau pilih secara purposif ya. Iya Pak, saya sampling. Aduh, purposif ya? Iya Pak. Oke. Nah, tentunya di dalam konstruksi itu ya. Ya Pak. Anda harus juga beranut tentang berhubungan dalam realitas sosial ya, baik objektif, simbolik ya, itu yang saya maksud itu mengenai pengetahuan juga itu realitas sosial subjektif. Nah itu kan semua yang terlihat dari situ ya. Nah, jadi bagaimana mereka maknai dan kemudian mereka ini. Nah, mungkin saja sekarang dulu tidak pakai hijab, sekarang sudah pakai hijab ya. Nah, kemudian mereka ya kalau perempuannya mungkin dulu ada mungkin juga pendidikan yang lain ya, yang sifatnya non formal ya. Karena biasa itu mereka juga bikin kelompok penjahit, Wahdah, dan itu begitu ya, artinya bisa seperti itu. Kemudian triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
hati-hati di triangulasi ini ya, harus ini ya, harus dilihat baik-baik. Mungkin itu Pak Ibu Dr. Hajah Musdalia sebagai moderator pada hari ini mungkin agak kepanjangan, tetapi alhamdulillah karena sekarang juga ini tidak kedengaran nih juga ini Bu Bunda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan keras soalnya di sini. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Firdaus atas masukan-masukan yang diberikan tadi untuk Nur Wahida. Itu sangat berharga semua. Nur Wahida silakan dicatat dan diperhatikan untuk diperbaiki ya. Proposalnya ini harus diperbaiki dulu seperti saran-saran dari Bapak Dr. Firdaus tadi. Ya. Catat nak ya. Iya Bunda, sudah Bunda. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Ya, sudah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Prof. Darman Manda sebagai penguji berikutnya untuk memberikan masukan kepada Nur Wahida. Silakan. Silakan nak. Terima kasih banyak Bunda. Nur Wahida tadi itu. Iya Prof. Nah. Mencetak semua tadi itu masukan. Ya Prof. Oh maaf Prof, kurang jelas ini hujan deras Prof. Nah, sudah berteriak maka ini. Hujan keras di sini, Bro. Kalau Wahida, anumu yang tidak baik. Ya. Halo. Wahida dengar? Tunggu Prof, saya pakai headset dulu Prof. Di sini hujan deras Prof. Ya, oh. Halo. Ya Prof, Oke. ya Prof. Dengar? Ya Prof, ya. Baik. Yang pertama, apakah permasalahannya ini? Proposalmu. Sehingga mau diteliti. Permasalahannya Prof, itu Prof, banyak dari masyarakat stigma-stigma yang negatif yang dilekatkan kepada kelompok muslimat tarbiyah, Prof. Banyaknya itu berapa? Sekitar berapa orang? Banyak mana itu maksudnya? Kalau di Desa Bontolojong, Prof, ada 3 kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri atas 8 sampai 7 orang, Prof. Ya, kenapa? Apa permasalahannya sehingga mau diteliti? Iya, Prof, itu tadi, Prof. Apa permasalahannya? Sehingga secara akademik diteliti. Iya, Prof, itu tadi, Prof, masyarakat memberikan pandangan-pandangan negatif atau memberikan stigma-stigma negatif terhadap kelompok ini, sehingga stigma tersebut itu terbentuk dalam kehidupan masyarakat, Prof. Kalau coba pandangan negatif, pertanyaan tadi April sudah benar. Iya, Prof. Tidak ada isi, itu saja jalan keluarnya. Ya kan? Permasalahannya. Permasalahannya sederhana kalau begitu. Ya. Yang kedua, klarifikasi saya. Yang Anda mau teliti organisasinya atau orangnya ini yang ada dalam organisasi itu. Ini ada pengurusnya kan? Iya, Prof. Kelompok ini ada pengurusnya. Iya, Prof. Ada pengurusnya ini organisasi ini kelompok Iya, ini. iya, Prof. Yang Anda mau teliti organisasinya atau orangnya? Rakyat. Organisasi dan orang di dalamnya, Prof. Oh, berani memang kamu kalau organisasi dan orangnya mau teliti. Padahal ini konstruksi sosial. Harus jelasin. Iya, Prof. Yang ketiga klarifikasinya. Anda termasuk dalam kelompok ini. Iya, Prof. Anda termasuk dalam kelompok ini. Kelompok tarbiyah, Prof. Iya. Apakah Anda termasuk? Belum, Prof, belum. Belum atau Anda termasuk? Belum, tidak, Prof, Anda tidak masuk termasuk. kelompok itu, kelompok muslimat tarbiyah. Ya, siapa tahu Anda termasuk di dalamnya. Ya. Belum, Prof, cuma belajar secara anunya belum.
Cuma belajar-belajar ya, belajar begitu sebentar-sebentar Prof begitu. Berarti kau termasuk kelompok. Tapi secara resmi belum Prof. Apakah tanda-tanda resmi bahwa masuk dalam kelompok ini? Artinya ikut. Saya mau tanya kau dulu. Apakah tanda-tandanya bahwa resmi masuk ke dalam kelompok ini? Harus jelas ini. Artinya Prof. Supaya ontologinya jelas. Kenapa saya tanya itu? Supaya ontologinya jelas. Objek kajian formal Anda jelas. Apakah tandanya bahwa resmi menjadi anggota atau tidak? Anda kan tadi ikut mengaji juga, ikut pengajian. Arti anggota dong. Ini perlu saya tanyakan supaya jelas ontologinya penelitian ini. Iya, Prof. Kalau Anda begini, jelas-jelas. Iya, Prof. Anda tadi mengatakan ikut pengajiannya. Lalu saya tanya berarti ada anggota, berarti Anda termasuk anggota bilang tidak resmi. Lalu saya tanya lagi, apa tanda-tandanya bahwa resmi atau tidak? Ini perlu dalam sebuah penelitian supaya ontologinya jelas. Iya, Prof. Mohon maaf, Prof. Jangan minta maaf, nanti lebaran itu minta maaf. Anda harus jawab secara ilmiah dulu. Ini kalau begini tidak jelas ontologi penelitianmu ini. Sehingga epistemologi yang mau digunakan juga ngawur nantinya. Iya, Prof. Permasalahan itu lahir dengan rumusan masalah. Rumusan masalah lahir dari permasalahan. Makanya penguji pertama tadi banyak bertanya tentang itu. Ya. Apa tanda-tandanya, apa indikatornya bahwa anggota ini resmi atau tidak? Karena Anda mau teliti anggotanya dan lembaganya, organisasinya. Ya. Ya. Kalau begini tidak jelas. Jadikan informan. Ya, tidak jelas ontologi penelitianmu. Tidak jelas. Ya. Nanti Anda tersesat itu. Iya, Prof. Ya. Yang selanjutnya, Anda tadi telah mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan. Nanti harus beda dengan itu ya. Iya, Saya kira Prof. sudah ada yang meneliti tentang wadah. Ada yang saya bimbing disertasi ilmu administrasi publik tentang wadah. Saya kotornya. Tapi kalau saya pada Anda punya objek kajian adalah yang ada di wadah ini. Sudah banyak itu yang meneliti wadah. Salah satu programnya, Prof. Sudah banyak yang meneliti tentang wadah di sini. Baik disertasi maupun S2, tesis. Kenapa harus ke sana itu? Ya. Jadi tolong Anda teliti lebih baik ya. Iya, Prof. Iya. Tahapan-tahapannya. Saya kira cukup dari saya, Bunda. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Iya. Terima kasih banyak, Nak, atas saran-saran dan masukan. Ya, Saudara Nur Wahida, nanti dikonsultasikan kembali sama Bapak Dr. Tamrin ya. Iya, Bunda. Iya. Bagaimana baiknya, karena memang dari latar belakang itu saya lihat permasalahan tidak jelas. Yang kelihatan itu memang hanya kenyataannya yang ada bahwa ada wahdah, ada kelompok tarbiyah wahdah di situ. Tetapi saya sendiri juga belum merasa terlalu jelas masalahnya, ya. Kemudian apa yang diinginkan, sehingga Nur Wahida ini mengharapkan konstruksi. Kalau konstruksi itu pasti sebelumnya ada teori-teori, harus ada konsep, ya. Jadi saya sebagai pembimbing juga merasa ada kekurangan karena langsung ada teori, tetapi tidak ada konsep tentang konstruksi, ya. Jadi tolong nanti diperbaiki, Nak, ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak pembimbing 2, ya, Bapak Dr. Tamrin. Kasih, Bunda. Silakan, Prof. Assalamualaikum Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abe, Prof.
Begini, Wahda, saya hanya ingin menambahkan dan nanti konsultasi sama saya. Harusnya Nur Wahida itu tahu persis tentang muslimah tarbiyah itu, ya. Iya, Pak. Sebenarnya muslimah tarbiyah itu sudah adalah muslim tertua di Mesir dan gerakan ini berkembang sekitar tahun 1980 melalui Ikhwanul Muslimin. Itu tahun 1928. Tapi mereka itu menanamkan paham intoleransi. Oleh karena itu, konstruksi sosial ini adalah sebuah pemahaman kolektif mengenai konsep seperti yang dijelaskan tadi Bunda itu, ya. Jadi harus dipahami itu. Nantilah konsultasi sama saya Nur Wahida. Bahwa teori konstruksi sosial itu mempercayai bahwa manusia itu memaknai dunia sekitarnya melalui proses sosial, interaksinya dengan orang lain atau kelompok sosial. Artinya tidak ada suatu kebenaran yang dianggap tunggal atau objektif. Ya, oleh karena itu Berger dan Luqman menyatakan bahwa ada 3 tahap memungkinkan terbentuknya konstruksi sosial. Seperti yang dipertanyakan tadi oleh saudara saya, kolega saya ini Dr. Firdaus Suhaid itu. Bahwa ada objektivasi, ada internalisasi, dan ada eksternalisasi. Disitulah sebenarnya masuknya semua ini. Misalnya objektivasi, masuknya ke dalam dunia sosial. Ya. Dan internalisasi itu kita bisa tahu bahwa begitu anak lahir, bagaimana memaknai sekitarnya, bagaimana melalui ajaran orang tua, pendidikan, ataupun konsumsi budaya yang diberikan. Itu yang dimaksud tadi. Nantilah kita konsultasi Wahida ya, supaya Nur Wahida. Apa yang ditanyakan Pak Firdaus, itu ada benarnya itu semua. Saya teringat seorang peneliti dari ITB, yaitu Imadu, yang meneliti tentang pendidikan muslimah tarbiyah ini. Dulu pada zaman Orde Baru, betul-betul misinya itu adalah doktrin keagamaan. Sehingga mereka harus pelajari dulu waktu itu apa sih yang dibutuhkan dalam kampus. Karena di dalam kampus dibentuk kognisinya, cara pandangnya dan wataknya. Itulah sebabnya kondisi kelompok muslimah tarbiyah ini berkembang di kampus pada saat itu. Kenapa? Karena dia memahami betul. Sehingga misi yang dibawa, misalnya bagaimana menawarkan tempat kos ke mahasiswa, membantu memberikan tugas, membantu memberikan judul atau karya ilmiah, sehingga bisa meraup berbagai kelompok-kelompok itu. Dan inilah harapan saya kepada Nur Wahida, sehingga bagaimana memaknai itu dalam masyarakat, sehingga kelompok ini tahu, karena yang dibawa oleh muslimah tarbiyah ini adalah doktrin keagamaan yang jelas. Ya, apa-apa itu. Jadi jangan cuma dakwah. Ya, kalau dakwah saja belum tentu diterima, seperti penanya tadi yang pertama, April Cahaya. Ada 3 orang, Pak. Siapa? Ananda Hasanuddin. Ya, menanyakan semua itu tadi, sehingga harus tahu. Kira-kira misi apa yang Anda bawa ke dalam itu, termasuk jumlah anggota dan masyarakat itu, sehingga Anda bisa memperjelas itu tadi tentang rumusan masalah. Bagaimana upaya muslimah tarbiyah ini mempertahankan eksistensinya itu. Nantilah kita konsultasi supaya ini semua bisa dijalankan dengan baik. Nanda Nur Wahida, sehingga tidak lagi Anda, karena Anda mengatakan tadi baru belajar dengan Berger dan Luqman, tetapi itulah pentingnya memahami tentang jalannya penelitian ini. Oleh karena itu, saya tidak banyak bercerita tentang itu, tetapi mereka mengatasi wacana keagamaan itu di dalam masyarakat, tidak bertentangan. Anda harus turun dulu. Apa kebutuhan-kebutuhan keagamaan yang lain dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak bertentangan seperti penanya tadi. Nanti tidak diterima di masyarakat, tidak ada isinya. Kelompok muslimah tarbiyah ini sudah lama, ada strukturnya, ada organisasinya, dan itulah berkembang di Indonesia sejak zaman Orde Baru itu sudah ada sampai sekarang. Jadi bukan ilegal dan seterusnya, tidak. Hanya saja ketika seorang masuk tanpa doktrin, paham atau konsep yang jelas,
masyarakat pasti menolak. Oleh karena itu Nur Wahida harus tahu kira-kira apa dibutuhkan di sana dalam kelompok-kelompok masyarakat itu, utamanya kelompok muslimah tarbiyah, sehingga apa yang punya konsep dan misi itu bisa terobjektivasi, bisa tereksternalisasi, bisa terinternalisasi di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga terjawablah apa yang ditanyakan tadi oleh Dr. Firdaus Wahid itu tentang misi yang Anda kembangkan itu. Saya kira untuk sementara Bunda itu yang bisa saya sampaikan sama Nur Wahida. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan saya ucapkan selamat. Anda sudah melalui satu tahap, ya. Selamat kepada Ananda Nur Wahida, ya, sudah melaksanakan tugas awal ini, Pak. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tabe, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Iya, sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah. Amin. Amin, Prof. Ya. Ada Terima kasih banyak sedikit masukan-masukan yang ada sedikit Silakan, Prof. Iya, Tabe. Iya. Wahida Nur Wahida ya. Iya, Prof. Ada sedikit saran saya Bunda. Saya lupa tadi. Iya, Prof. Iya. Nur Wahida ke depan jangan membuat PowerPoint Silakan, Nak. jangan membuat PowerPoint seperti itu. PowerPoint surat kabar. Jadi yang pointer saya jangan menyalip ke situ. Ketika penjelasan Anda tidak hanya membaca, ya. Iya, Prof. Iya. Belajar dari yang dulu yang sudah terlebih dahulu. Saya kira cukup dari saya Bunda. Iya. Jadi Nur Wahida, roba itu PowerPoint-nya ya. Ya. Iya, Bunda. Jangan seperti proposal Anda tidak boleh. PowerPoint itu singkat. Nanti Nur Wahida yang jelaskan, ya. Dirubah nanti, Nak. Mudah-mudahan bisa lanjut. Ya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak juga sama Bapak Prof. Dr. Tamrin. Jadi saya harapkan Nur Wahida banyak bertanya, banyak berkonsultasi dengan Dr. Tamrin. Karena Dr. Tamrin ini mengetahui betul bagaimana itu wahda. Ya. Dr. Tamrin ini tahu betul bahwa itu organisasi yang tidak terlarang, tetapi memang harus Anda tahu doktrin apa yang tadi yang kelompok tarbiyah tadi ini sampaikan kepada masyarakat, sehingga banyak yang tidak mau menerima. Itu yang penting. Karena kalau selama ini memang masyarakat itu sudah punya pengetahuan tentang agama atau tradisi-tradisi yang dia pertahankan, itu wajar. Tetapi kalau sudah tahu doktrinnya, ya, dan mereka menerima, masuk akal, ya saya kira tidak ada masalah. Bagaimana Nur Wahida? Perbaiki ya. Ya, terutama tadi saya katakan bahwa karena Nur Wahida menjawab bahwa baru mau mempelajari konstruksi, jadi lebih baik dikonsultasikan sama Dr. Tamrin, apakah perlu diganti judul atau bagaimana. Tetapi bisa saja ya tetap objeknya tarbiyah atau tarbiyah Islamiyah dari Wahda, tetapi barangkali judulnya menurut Nur Wahida konstruktor. Wah, itu agak berat kalau baru mau belajar. Ya, jadi cari saja yang bisa ya. Ya, saya kira begitu dari saya terima kasih banyak kepada para bapak-bapak penguji sama Prof. Darman, terima kasih Nak, Dr. Tamrin, Dr. Firdaus Wahid, terima kasih banyak atas saran dan masukan yang sangat berharga untuk Nur Wahida. Lebih dan kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf
saya kembalikan kepada Prof. Darman. Bunda, kita tutup Bunda. Silakan nak. Kami Oh, langsung ditutup. Iya. Ya. Nah, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dalam kegiatan kita pada Pak Suhaib, Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas nama Nur Wahid. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Amin, Bunda. Wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda, terima kasih wabarakatuh. banyak, Bunda. Ya, selamat nak, Ya. selamat. Iya, iya, iya. puasa Selamat. materinya. Selamat. Nilainya, Prof. Bagaimana Bunda? Dokter Firdaus? Apa kabar? Baik, baik, Bapak baik, baik, DC. Pak. Iya, beginilah. Bosku. Saya ke sebelah dulu Nilainya menguji dikirim kemana ini, Prof? WA Saya kirim saya. ke Prof. Darman ini nilainya. Iya. Oh, iya, iya, Bro. Biasa saja langsung, Iya. Pak Dokter. Saya live dulu ini, Prof. Ya, Masih ada ini. ujian, Prof. Oh, terima kasih, Pak Dokter Tamrin. Sama, Dokter Raja Bosku. Musdalia. Bunda. Terima Iya, kasih, terima kasih, Prof. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Tuh Ida. Saya Mohon live dulu, maaf. Prof. Masih ada ujian. Banyak. Terima kasih, Prof. Dokter Firdaus. Iya. Minta maaf baru ketemu ini. Iya, Lewat. Iya, iya. Pak, Lama tidak jumpa. Selamat Pak jumpa. saya pamit sudah. Pak Tabri, Iya, saya Prof. pamit. Iya, sama-sama, Prof. Alhamdulillah. Nantilah Wahida, Nur Wahida ya konsultasi sama saya. Bisa Iya, lewat. Pak, iya. Iya, iya, iya. Iya, Supaya Pak. Nanti saya Anda review tahu dulu, Pak. persis itu tarbiyah. Iya, iya. Ya. Kira. Ya, terima kasih. Selamat Nur Wahida. Saya pamit kasih. Marwana. Marwa saya Terima pamit. lupa kasih, dikirim Kapril. Masukannya, PPT-nya. Kapril. Ya Kirim semangat. PPT-nya untuk ke Bunda ya. Terima Nanti kasih. saya teruskan. Belajar dulu. Kenapa nak belum belajar langsung mau ujian proposal? Kan di sini mau ditahu bagaimana ke depannya, kita juga bingung sih. Iya, Wahida. teman-teman. Dan Nur kuasai Wahida. konsep. Iya. Nur Wahida, Bagaimana kita memperbaiki kalau PPT tak dulu Nur Wahida. PPT yang mana tuh? Yang itu hari yang saya telepon ke. Anunya Nur Wahida Yusuf. Nggak tahu deh bagaimana kak. Kelompoknya Nur Wahida Yusuf. Bukan kita. Iya, Nur Wahida Yusuf, Sahrul dengan Marhama itu. Satu kelompok itu. Iya, satu kelompok itu semua. Oh, sudah bisa kirimkan Bunda paling. Iya itu, Kak Nam minta Bunda itu. Sudah nih. Iya. Ada nih Selamat tuh sudah melangkah satu langkah. Iya, di depan. doakan.